unbelievable lap of 2:02.135. Marc Marquez meninggalkan Repsol Honda dan memilih gabung Gresini Ducati. Dia tampaknya sudah tak sabar lagi dengan situasi yang ada di pabrikan asal Jepang tersebut. Pembalap asal Spanyol tersebut mengaku bicara belak-belakan ketika sudah memastikan diri hengkang. Dia meyakini apa yang disampaikan baik untuk Repsol Honda. Sebagai seorang pembalap, saya berusaha memberikan yang terbaik di arena balap dan saya berusaha memberikan komentar terbaik kepada Honda, kata Marc Marquez. Saya mencoba memberi saran kepada mereka tentang arah masa depan meskipun saya pergi ke Gresini dalam 1 pekan lagi, imbuhnya. Marquez mengatakan motor Honda di MotoGP tidak memiliki kecepatan yang maksimal. Itu membuat pembalapnya kesulitan dalam bersaing dengan yang lainnya. Pembalap berjuluk The Baby Alien itu bahkan mengatakan, jika Honda tak memiliki kecepatan maksimal, gelar juara MotoGP akan sangat sulit didapat. Saya mencoba menyampaikan komentar yang sangat tepat dan hari ini saya mengatakan kepada mereka bahwa tanpa kecepatan tertinggi Anda tidak dapat bertarung memperebutkan gelar juara, ujar Marquez. Marquez bukan sembarang bicara mengenai hal tersebut. Dia mencontohkan bagaimana ketika ada di trek lurus dalam balapan, selalu saja kehilangan posisi. Karena setiap kali kami melewati lintasan lurus, saya kehilangan 1 posisi. Jadi seperti itu sangat sulit. Mereka punya banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan mereka tahu itu. Saya yakin mereka bisa melakukannya di masa depan. Pengamat MotoGP, Carlo Pernat, menyebut Marc Marquez telah memberi dampak terkait menurunnya minat penonton MotoGP, termasuk pada 2023. Hal itu disebutnya terjadi karena Marc Marquez tak bisa ikut bertarung memperebutkan gelar juara. Ya, Marquez memang terseok-seok mengarungi MotoGP dalam beberapa musim terakhir, termasuk pada 2023. Dia bahkan sering sekali terjatuh dalam mentas di MotoGP 2023. Tercatat, Marquez mengalami 29 kecelakaan pada musim 2023. Jumlah ini lebih banyak dari rekornya sendiri pada 2017 yang mengalami kecelakaan hingga 27 kali. Di klasemen akhir MotoGP 2023, Marquez pun harus puas hanya menempati urutan ke-14. Kakak dari Alex Marquez itu total hanya mengemas 96 poin. Penyebab Marquez gagal bersinar pada musim lalu sendiri adalah performa motor Honda yang kurang kompetitif. Hal ini pun dirasakan pembalap lain di Honda yang harus mendapat hasil lebih memilukan dari Marquez. Mendapati Marquez gagal ikut meramaikan pertarungan perebutan gelar juara pada musim lalu, Pernat merasa ada dampak besar yang ditimbulkan dalam minat menyaksikan laga-laga di MotoGP, sebab para penonton menjadi kurang minat usai pembalap terbaik di MotoGP itu tak bisa bersaing kompetitif. Melihat Marquez menunggangi motor yang kurang bagus akan mempengaruhi Anda, ujar Pernat. Pembalap seperti dia dan tidak bisa bertarung memperebutkan gelar cukup mengurangi minat penonton, lanjutnya. Marquez memang jadi salah satu pembalap tangguh di MotoGP. Dia sudah mengemas 6 gelar juara di MotoGP sejak debut pada 2013. Manajer Repsol Honda, Alberto Puig, merasa yakin Marc Marquez akan tampil moncer di atas motor Ducati pada MotoGP 2024. Babak baru dipastikan akan dijalani Marc Marquez dengan menjadi salah satu amunisi dari tim Gresini Racing. Pembalap berjuluk Baby Alien itu akan bertandem dengan adiknya Alex Marquez di tim tersebut dengan durasi kontrak 1 musim. Kepindahan Marquez menuju tim milik Nadia Padovani tersebut tidak bisa dilepaskan dari paket motor yang ditawarkan. Sebagai tim privater Ducati, sudah tentu peraih 8 gelar juara dunia itu akan menggeber motor Desmosedici GP23. Meski memiliki spesifikasi lebih lawas, motor tersebut masih menjadi motor terbaik yang ada di grid kelas utama saat ini. Marquez sendiri sudah menunjukkan bahwa sentuhan terbaiknya masih ada meski dalam beberapa musim terakhir dia kewalahan bersama Honda. Dalam agenda tes MotoGP Valencia akhir November kemarin, rider berusia 30 tahun itu melesat dan langsung nyetel dengan Ducati. Sempat menduduki urutan pertama, Marquez merampungkan agenda tersebut dengan berada di posisi keempat pembalap tercepat.
Menyaksikan Marquez yang langsung melejit di atas Ducati menghadirkan sorotan tersendiri dari Alberto Puig. Sebagai mantan atasan saat masih di Repsol Honda, Puig merasa rider asal Spanyol itu akan mampu berbicara banyak pada tahun depan. Puig bahkan tidak ragu mengatakan bahwa Marquez berpeluang dan masih bisa menjadi juara dunia bersama Ducati. Hal itu tidak lepas dari bakat yang dimiliki Marquez dan kinerja mumpuni dari kuda besi pabrikan asal Italia tersebut. Jelas, Marc Marquez bisa memenangkan gelar juara bersama Ducati, kata Puig. Di sisi lain, Puig juga menuturkan prioritas utama timnya setelah ditinggal Marquez hijrah ke Gresini Racing. Honda kini lebih fokus dan mengerahkan segenap tenaga mereka untuk mengembangkan dan menciptakan motor yang lebih kompetitif. Pengembangan RC213V menjadi harga mati bagi tim berlogo sayap tunggal tersebut untuk bisa keluar dari masa sulit ini. Seperti halnya Marquez, Honda juga akan memasuki babak baru di mana mereka akan bertumpu kepada Joan Mir dan rekrutan anyara, Luca Marini yang notabene adik dari Valentino Rossi. Bos tim Pramac Racing, Gino Borsoy, memberikan komentarnya terkait debut Franco Morbidelli di atas Ducati Desmosedici GP24 pada tes MotoGP Valencia beberapa waktu lalu. Secara belak-belakan, Gino Borsoy tidak terlalu antusias dengan penampilan Franco Morbidelli yang menurutnya sedikit mengecewakan pada tes di sirkuit Ricardo Tormo tersebut. Borsoy mengungkap bahwa Frankie mengalami beberapa masalah adaptasi dengan motor barunya tersebut. Dan uniknya, penampilan Morbidelli cukup timpang dengan Marc Marquez yang terlihat langsung nyetel pada hari pertamanya di motor Ducati bersama tim Gresini Racing. Salah satu kelemahan murid Valentino Rossi ini adalah saat memasuki tikungan, yang mana ia jauh lebih lambat dari rider Ducati lain. Ia tak bisa mengontrol situasinya, terutama saat mengerem, kata Borsoy. Kami harus mencoba menempatkannya berpadu dengan engine Brake, dengan rem belakang, jelas mantan pembalap GP125 ini. Menurutnya Morbidelli melaju terlalu halus dengan kuda besi Ducati yang dikenal bertenaga agresif. Ia tak bisa langsung agresif, ia tak bisa menemukan feeling tepat dengan motornya, ujar pria Italia ini. Padahal sangat penting sejak awal untuknya bisa menaklukkan tikungan, maksudnya menyelesaikan semua dengan mulus, tegas sang bos. Kendati demikian, Borsoy masih memaklumi lantaran kesempatan itu baru yang pertama dari Morbidelli setelah bertahun-tahun mengendarai Yamaha. Ia yakin pembalap berdarah Brasil Italia itu akan segera menaklukkan motor Ducati pada tes-tes selanjutnya. Selain itu ia menerima masukan-masukan penting dari Morbidelli, yang memiliki pandangan berbeda soal motor Ducati. Ada beberapa hal menarik, ada 2 atau 3 aspek yang disukainya, sangat positif. Tapi kami merahasiakan itu, jelasnya.